Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi di YouTube channel saya. Kita membahas materi pada hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Hari ini saya akan membahas materi bab 3, yaitu pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sebelum itu, apa kalian tahu apa itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah subjek kegiatan ekonomi, baik perorangan maupun badan organisasi atau pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumen. Nah, siapa saja sih peran pelaku itu? Yang pertama, konsumen. Yang kedua, produsen. Yang ketiga, pemerintah. Dan yang terakhir, masyarakat luar negeri. Nah, apa saja sih masing-masing peran pelaku ekonomi ini? Akan kita bahas di slide selanjutnya ya guys, dan disimak. Kita bahas yang pertama, yaitu peran rumah tangga konsumsi atau konsumen. Yang pertama, sebagai konsumen. Jadi, rumah tangga konsumsi itu berperan sebagai konsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi. Nah, yang kedua adalah sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi. Masih ingat kan guys, apa saja faktor produksi itu? Yang pertama, SDA atau sumber daya alam. Yang kedua, SDM atau sumber daya manusia. Yang ketiga adalah modal. Yang keempat adalah kewirausahaan. Seluruh faktor produksi ini, keempat ini, SDA, SDM, modal, dan kewirausahaan, yang memiliki adalah konsumen. Jadi, konsumen bertindak sebagai pemasoknya. Nah, peran yang ketiga adalah penerima imbalan. Rumah tangga konsumsi juga berhak menerima imbalan. Apa saja sih imbalan tersebut? Yang pertama, SDA. Imbalannya yaitu rent. Yang SDM, imbalannya yaitu wage. Modal, imbalannya yaitu interest. Yang keempat, kewirausahaan, imbalannya yaitu profit. Ini adalah rumah tangga konsumen ya guys. Nah, peran selanjutnya adalah peran rumah tangga produksi atau produsen. Apa saja sih perannya? Yang pertama, sebagai produsen. Rumah tangga produksi ini menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan oleh rumah tangga konsumsi. Pada khususnya, masyarakat pada umumnya, sehingga rumah tangga produksi ini berperan sebagai produsen. Nah, yang kedua adalah sebagai pengguna faktor produksi. Supaya apa? Supaya dapat menghasilkan barang dan jasa, perusahaan akan memerlukan faktor produksi ya guys, seperti SDA, SDM, modal, tenaga kerja, dan keahlian. Nah, perusahaan dapat
mendapatkan faktor produksi tersebut dari rumah tangga konsumsi. Jadi produsen itu pengguna dari faktor produksi ya guys. Nah, peran yang ketiga dari produsen adalah sebagai agen pembangunan. Dalam hal ini, rumah tangga produksi berperan sebagai membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan, seperti membuka lapangan pekerja, membangun infrastruktur, dan meningkatkan sumber daya. Nah, ketiga itu adalah peran dari rumah tangga produksi ya guys. Selanjutnya kita akan membahas peran pelaku ekonomi yang ketiga, yaitu peran rumah tangga negara atau pemerintah. Perannya yang pertama sebagai pengatur. Pemerintah mengatur lalu lintas perekonomian dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga terjadinya kekacauan. Kenapa perlu diatur? Karena agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak. Misalnya saja, kenapa harga barang ini terlalu mahal? Atau bagi produsen, kenapa barang yang saya produksi murah dijual oleh produsen? Nah, oleh karena itu pemerintah berhak untuk mengeluarkan suatu UUD atau peraturan, misalnya seperti peraturan tentang penetapan harga eceran tertinggi atau harga eceran terendah. Nah, itu akan mengurangi kekacauan yang terjadi. Sebagai pengatur, juga itu melakukan pengawasan serta menetapkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Peran yang kedua dari peran pemerintah adalah sebagai konsumen. Kegiatan konsumsi yang dilaksanakan pemerintah ini bertujuan menjalankan roda pemerintah. Misalnya menggunakan alat-alat kantor seperti kursi, meja, komputer. Barang-barang tersebut itu dihasilkan oleh produsen ya guys. Jadi pemerintah membelinya dari produsen, maka pemerintah bertindak sebagai konsumen. Dan peran ketiga dari pemerintah adalah sebagai produsen. Pemerintah juga menjalankan berbagai perusahaan itu milik negara, khususnya produksi barang dan jasa yang vital bagi kepentingan masyarakat. Misalnya, negara memiliki PLN, Pertamina, PDAM, atau perusahaan daerah air minum. Itu hasilnya atau produknya dijual kepada konsumen, maka pemerintah bertindak sebagai produsen. Yang terakhir kita bahas tentang peran masyarakat luar negeri. Apa saja sih perannya? Yang pertama, sebagai konsumen. Jadi, masyarakat luar negeri itu menikmati hasil karya produsen atau membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Maka, masyarakat luar negeri juga bertindak sebagai konsumen. Nah, yang kedua adalah sebagai produsen. Masyarakat luar negeri juga bertindak sebagai produsen karena masyarakat luar negeri menghasilkan barang dan jasa. Nah,
barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat luar negeri tersebut dibeli oleh konsumen sehingga masyarakat luar negeri bertindak pula sebagai produsen. Yang ketiga adalah sebagai investor. Masyarakat luar negeri berperan sebagai investor. Masyarakat luar negeri bertindak sebagai penanam modal. Hal ini karena mereka memiliki dana yang lebih banyak. Jadi, mereka memberikan modalnya di negara kita, kemudian menggunakannya dalam wujud membangun perusahaan dan lain sebagainya. Jadi, mereka bertindak sebagai investor ya guys. Dan yang terakhir adalah sebagai tenaga kerja. Peran masyarakat luar negeri, mereka juga bertindak sebagai tenaga kerja loh guys. Nah, bisa berwujud seperti pertukaran tenaga kerja dengan luar negeri, atau misalnya ada tenaga ahli yang dikirim luar negeri ke dalam negeri. Kemudian misalnya pengguna tenaga kerja asing. Nah, seperti itu. Jadi, masyarakat luar negeri juga bertindak sebagai penyalur atau pemasok dalam tenaga kerja. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih ya guys. Sampai ketemu lagi di YouTube channel saya yang lainnya. Bye bye.